Assalamualaikum semuanya, apa kabar dan selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas serut rajut mini yang cantik ini. Tas ini dibuat menggunakan rajutan dasar dihiasi dengan 2 manik kayu. Ia sesuai dijadikan tempat souvenir atau tempat menyimpan benda-benda kecil. Beginilah bentuknya. Sekarang, mari kita mengerjakannya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah benang polyester dan jarum nomor 3. Selain itu, saya juga menggunakan penanda rajut dan jarum tapestry. Saya memulainya dengan membuat slip knot. Lalu diikuti 24 tambah 1 rantai. Jumlah rantai semuanya adalah 25. Dua puluh empat rantai telah selesai. Sekarang saya akan membuat rantai yang ke-25. Setelah itu, setiap lubang rantai diisi dengan 1 SC. Jumlah SC semuanya adalah 24. Berikutnya adalah SC terakhir. Setelah itu, membuat 1 rantai, balikkan, lalu buat 1 SC di setiap lubang. Jumlah SC di barisan kedua juga 24. Buatlah 5 baris SC bolak-balik sebagai dasar tas serut mini ini. Setelah selesai, letaklah penanda di atas SC yang terakhir ini sebagai tanda titik permulaan. Terdapat 6 lubang sisi pada alas tas kecil ini. Saya akan tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lubang sisi ini dan lubang lainnya hendaklah diisi dengan 1 SC. Kemudian terdapat 4 lubang siku yang harus diisi dengan 2 SC. Ini yang pertama. Kedua. Ketiga. Dan ini yang terakhir, yang keempat. Sekarang, teruskan pekerjaan. Langsung saja membuat 1 SC di setiap lubang sisi, mulai dari lubang yang pertama. Satu SC di setiap lubang sisi. Berikutnya adalah lubang siku pertama, isi dengan 2 SC.
Setelah itu, lubang-lubang berikutnya diisi dengan 1 SC sehingga sampai pada lubang siku yang kedua. Ini lubang siku yang kedua diisi dengan 2 SC. Kemudian, lubang sisi berikutnya diisi dengan 1 SC. Seterusnya, lubang siku yang ketiga diisi dengan 2 SC. Lubang-lubang berikutnya diisi dengan 1 SC. Seterusnya adalah lubang siku terakhir. Lubang siku terakhir ini juga diisi dengan 2 SC. Selesai. Jumlah SC yang ada pada putaran terakhir ini adalah 60. Sekarang saya melanjutkan ke pola utama, langsung saja. 3 rantai yang dihitung sebagai 1 DC. Ini untuk permulaannya. Kemudian buat 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu, lompati 2 lubang. Di lubang yang ketiga, buat 3 DC. Ulangi lagi. Lompati 2 lubang, kemudian buat 3 DC pada lubang seterusnya. Ulangilah pola ini sehingga pada akhir putaran pertama ini. Ini adalah bagian akhir putaran pertama. Pada lubang yang ini buat 3 DC. Ini adalah 3 DC terakhir. Seterusnya, pada lubang ketiga di 3 rantai ini, buat 1 slip stitch. Setelah itu, bawa jarumnya ke posisi tengah, yaitu dengan membuat 1 lagi slip stitch. Setelah itu, saya akan mengerjakan putaran kedua, mulai dengan 3 rantai. 3 rantai ini dihitung sebagai 1 DC. Diteruskan dengan 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu, lewati 2 lubang atau di atas DC yang tengah ini, buat 3 DC. Seterusnya, di atas DC yang di tengah atau setelah melompati 2 lubang ini, buat 3 DC pada lubang berikutnya. Ini DC yang ketiga. Ulangilah pola ini sehingga pada akhir putaran kedua. Ini adalah pola terakhir atau 3 DC terakhir. Buat 3 DC di atas DC yang di tengah ini. Setelah itu, di atas 3 rantai ini, yaitu pada rantai ketiga, buat slip stitch. Kita mengakhiri putaran kedua ini sama dengan cara kita mengakhiri putaran pertama. Setelah itu, bawa jarum ke tengah dengan membuat slip stitch di atas DC yang berada di tengah.
Seterusnya, untuk melanjutkan ke putaran ketiga, caranya sama dengan cara membuat putaran kedua. Mulai dengan 3 rantai, diikuti dengan 2 DC di lubang yang sama. Seterusnya, di atas DC yang berada di tengah atau pada lubang ketiga dari pola sebelumnya, buat 3 DC. Ulangilah pola ini untuk menyelesaikan putaran ketiga. Ini adalah akhir putaran ketiga. Seperti 2 putaran sebelumnya, pada rantai ketiga ini buat slip stitch, kemudian buat satu lagi slip stitch untuk membawa jarum ke posisi tengah. Beginilah bentuk polanya. Ulangilah pola ini beberapa putaran lagi sehingga mendapatkan ukuran yang diinginkan. Setelah mendapatkan ukuran yang saya inginkan, saya membuat 10 putaran 3 DC. Ini untuk putaran seterusnya, saya akan membuat 1 DC di setiap lubang. 3 rantai pertama tadi dihitung sebagai 1 DC. Kemudian lubang-lubang seterusnya diisi dengan 1 DC. Jumlah DC semuanya adalah 60. Ini adalah akhir putaran pertama. Seterusnya, membuat slip stitch di atas DC yang pertama. Setelah membuat slip stitch di atas DC yang pertama, posisi jarum berada di atas 3 rantai. Diteruskan dengan membuat 3 rantai dan 1 DC di lubang yang sama. Seterusnya, semua lubang diisi dengan 1 DC. Jumlah DC-nya sama dengan sebelumnya, yaitu 60 termasuk 3 rantai. Ini adalah akhir putaran DC yang kedua. Di sini, buat slip stitch di atas DC yang pertama. Seterusnya, untuk akhiran, saya akan membuat SC secara mundur, yaitu buat satu rantai, ini berkelipatan 2. Pada lubang kedua, buat SC secara mundur. 60 bisa dibagi 2, jadi SC mundur ini dibuat dalam kelipatan 2. Lompati satu lubang di belakangnya, kemudian buat 1 DC secara mundur, lompati satu lubang lagi, DC secara mundur, buat pola ini berulang-ulang sehingga sampai di titik awal, yaitu di sini ya. Ini yang terakhir, 2 terakhir, dan seterusnya yang terakhir. Posisinya sama dengan posisi slip stitch yang dibuat di awal tadi. Setelah itu, potong benangnya. Lalu gunakan jarum tapestry untuk membawa ujung benang ini ke belakang.
Setelah itu, sembunyikan ujung benang ini di celah-celah rajutan yang dikerjakan sebelumnya. Lalu matikan jahitannya. Setelah itu, potong benangnya. Beginilah bentuknya. Saya juga telah menyiapkan 2 tali serut. Saya akan memasangkan tali serut ini menggunakan jarum tapestri yang lebih besar dari yang saya gunakan sebelumnya. Saya akan memulai dari ujung ini. Kalau sampai di sini harus pastikan ya, bagian ini harus berada di bawah tali serut, bukan di atasnya. Oke, yang pertama telah selesai. Sekarang saya akan memasang yang kedua. Yang keduanya lebih mudah, diikuti saja arah tali serut yang pertama, yaitu di sini. Nah, sampai di sini harus pastikan ya, yang sebelah kanan atau kiri ini harus berada di bawah tali serut, bukan di atasnya. Setelah selesai, kedua tali serutnya telah terpasang. Saya akan tunjukkan posisi kiri dan kanan, yaitu di sini. Coba lihat, tali serutnya ini hendaklah berada di bagian luar atau di atas, bukan di bawahnya. Di sini juga harus berada di bagian luar. Jadi, senang kalau kita ingin menariknya nanti, dan bentuknya juga cantik. Nah, seperti ini. Untuk mempercantik penampilan tas serut kecil ini, saya akan hiasi dengan manik kayu yang agak besar untuk kedua sisinya. Masukkan saja manik kayunya seperti ini, setelah itu ikat kedua tali serut itu. Oke, telah terpasang keduanya. Akhirnya saya akan memasangkan talinya. Tali ini dibuat menggunakan tusuk Romanian cord. Tali ini juga dijahit di sisi kiri kanan tas serut kecil ini. Dijahit menggunakan jarum tapestri. Putuskan benangnya. Lakukan cara yang sama untuk memasang tali yang sebelah kanannya. Beginilah bentuknya. Tas ini begitu cantik, dapat digunakan sebagai tempat souvenir atau tempat menyimpan benda-benda kecil. Untuk menguncinya cukup ditarik serut kiri dan kanan dan tolak kedua manik kayu ke atas. Jadi ya terkunci dengan sempurna. Begitulah bentuknya. Saya harap Anda menyukainya. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini saja tutorial kali ini. Semoga Anda menyukai pola ini dan selamat bertemu kembali di video yang akan datang. Selamat merajut.